Halo, balik lagi nih bareng aku Aka. Jadi ini akan ada video singkat untuk unboxing dan aku hanya akan untuk ngasih tahu dulu tentang part ini yang aku beli. Yang nanti rencananya kedepannya mau aku pasang di varioku dan nanti aku akan terapin dan kenapa aku pemilihan beli part ini tuh kenapa nanti aku jelasin sedikit. Jadi part ini tuh adalah ini aku dari BRT pembelian untuk roller ninja ball dari BRT. Dia vario 125, 150, Skywave Spin PCX itu sama, bahkan pun untuk vario 160 PCX juga sama, PCX 160, ADV 150, 160 juga sama, Genio pun juga sama, yang mesin terbaru, generasi terbaru itu pakai ukuran 20x15. Jadi ini ninja ball yang dimana dia punya pemberat yang bisa dilepas dan pasang tentunya. Jadi itu seperti itu, ring kecil itu, bentar ada kayak ya ini. Nah ini, dan ini adalah beratnya itu 1 gram. Maaf ini tanganku masih bekas luka habis recovery karena ada sakit. Jadi ini beratnya 1 gram tiap ini. Dan ini beratnya awalnya tuh 18 gram, tapi dia bisa diturunin sampai 11 gram. Jadi range-nya tuh 11 sampai 18 gram. Terus ada stiker, ada cara ini panduan untuk pemasangan. Kalau yang ini aku kurang tahu ini ada apa nih, ring kecil gini. Kalau buat bosing pun juga kayaknya enggak. Terus udah sama, oh ya di paket ini tuh aku ambil yang paket sama tangnya sekalian karena juga harganya nggak begitu jauh, mending sekalian tangnya aja, lumayan misalnya tangnya pun nggak kepake ya ini bisa disimpan. Oke, ini satu dulu. Terus aku juga beli karena mau ada promo, aku ambil 2 spring versi VT. Dan ini aku ambil yang bukan untuk vario 160 ya, ini kita singkirin dulu. Aku ambil yang buat beat, bahkan aku juga nggak ngambil yang buat vario 150. Ini aku ambil yang beat. Pokoknya semua mesin beat tapi bukan yang Genio kalau nggak salah. Sini tuh agak sedikit beda, walaupun sebenarnya ini bisa dipasang. Yang nggak bisa, yang beda lagi tuh vario karburator yang 110. Tapi ini pokoknya beat mesin Honda 110. Ini yang 20% kekerasannya, warnanya hijau biru gitu, sedikit kebiruan, kayaknya lebih ke biru sini. Nanti kita buka ya, buka sekalian. Oh bentar, satunya lagi yang ini 10-15%, kita anggap angka tertingginya 15% aja. Kalau ini warnanya hijau, kalau yang ini baru hijau deh. Oke, kita buka aja. Nah kenapa kok aku ngambil yang beat? Karena dia ukurannya lebih pendek dibanding bawaannya vario 160. Nah terus kenapa ambil yang lebih pendek? Kalau nggak salah aku udah pernah ngukur. Jadi vario 160 itu panjang per bawaannya, versi VT itu di antara atau tengah-tengahnya dari vario 125 dan 150. Vario 125 tuh kalau nggak salah ingat aku pernah ngukur tuh ukurannya panjang totalnya, nih pakai ukuran biasa ya penggaris, itu sekitar 13,5 kurang lebih ya, 13,5 cm. Nah sedangkan si vario 150 itu di angka 14,5 cm, yang dimana itu si selisihnya 1 cm. Nah si vario 160 ini itu malah ukurannya di tengah-tengahnya, jadi sekitaran kalau nggak salah 14 cm. Nah terus kenapa aku ambil yang ini vario yang ambil yang beat untuk vario 160. Beat ini panjang totalnya tadi udah aku hitung juga, dia panjangnya itu 12,5, jadi turun 1 cm lagi dibanding vario 125. Kenapa aku ambil yang lebih pendek? Karena biar ketika posisi top speed atau RPM lebih tinggi, posisi kondisi rasionya yang depan pulingnya, beltnya makin membesar dan belakangnya makin mengecil, ini tuh bisa neken lebih dalam, gitu. Jadi dia beltnya itu tidak perlu menekan atau butuh tenaga terlalu kuat banget untuk menekan per biar sampai penuh gitu, biar sampai berarti mungkin dari full ini jadi separuhnya. Jadi nggak perlu terlalu keras gitu, butuh effort banget.
Nah, tapi aku juga nanti akan menerapkan yang sedikit lebih keras, karena aku akan menggunakan roller yang lebih ringan. Karena kalau roller ringan, pairnya lembek atau standar, itu nanti akan terjadi kayak nge-lag, ibaratnya bukan nge-lag, kayak jeda gitu. Jadi rollernya yang depan tuh masih posisinya ibaratnya masih di posisi tengah jalur rollernya, tapi si belt belakang itu rasionya udah terlalu ke dalam, ke bawah. Jadi kayak motor tuh misalkan buka gas dadak tuh dia langsung kayak kaget, jadi butuh jeda. Dan kadang di CVT tuh ada suara kayak wung 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 gitu, karena itu kondisi belt yang di tengah-tengah yang belt tengah itu dia itu lagi kendor banget, lagi kaget gitu. Nah, makanya aku akan ibaratnya nyocokin lagi. Jadi Loro dan Persivity ini harus ketemu yang pas gitu. Jadi ini aku pakai yang akan tetap coba satu-satu. Ini yang 10-15%. Ini nanti cocoknya roller berapa, apakah cocok dengan riding styleku atau kebutuhanku, nanti juga yang ini. Nah, ini tadi yang 20%. Juga dapat stiker, lumayan, stiker 3 kumpulin. Yang 20% ini warna biru. Nah, ini nanti aku juga akan tes buat di jalan gimana perbaikan. Nah, ini kira-kira nggak kelihatan. Nah, seperti ini kita nggak bisa. Ini kira-kira panjangnya 12,5 cm kurang lebih. Yang ini tuh lebih mudah ditekan, ini lebih keras. Tuh dibalik tangan kanan ini lebih kuat, tuh lebih keras, ini lebih empuk. Cuman ini menurutku yang 20% tuh bukan berarti 2000 rpm di sini ya. Menurutku ini masih di angka, kalau misalkan pakai angka rpm itu ini kayaknya 1500-an yang ini punya IBRT. Nah, sebelumnya pun aku juga udah punya dari Daytona, dan aku pun juga sama pakai yang punyanya Beat FF Varios Kopi, tapi dia 1000 rpm. Dan dia pun panjangnya pun juga sama. Tuh, panjangnya juga sama menurutku. Panjang tingginya. Tuh, sama kan tingginya. Nah, cuman yang ini menurutku lebih lembek. Yang ini tuh menurutku lebih lembek ketimbang yang punya hijau, punyanya BRT. Jadi kalau mungkin ibaratnya ini 1000, 1200, 1500. Ini menurutku lebih lembek, dia lebih soft ketimbang yang punya BRT, dan ini lebih keras. Nah, aku udah pernah pakai ini selama sehari dan aku coba seharian. Ternyata aku kurang cocok karena dia menurutku terlalu lembek. Dia cocoknya perlu roller yang berat. Sedangkan kondisi motor sekarang tuh aku sudah pakai 15 gram tuh ada 3 piece, 19 gram yang bawaan ori itu juga 3 piece, jadi total anggap aja 17 gram angka tengah-tengahnya. Nah, itu ternyata masih menurutku potensi mesin ini masih bisa lebih teriak lagi mesinnya. Jadi aku cari roller yang lebih ringan. Nah, roller yang lebih ringan ini lebih enak menurutku ya, dengan cara berkendaraku. Aku yang suka semuanya linear, jadi buka gas dimanapun dia nggak yang ada jeda. Itu cocoknya dengan pair yang lebih keras, tapi itu tanpa mengorbankan top speed, jadi tetap belt bisa neken ke bawah. Aku cari yang pendek, walaupun tetap akan aku coba untuk misalkan cari di toko, tetap perbandingan pakai punya yang Vario 125 atau 150. Kadang Vario 125 150 dianggap sama, padahal sebenarnya kalau secara standar tuh tingginya beda. Cuman kalau untuk part aftermarket biasanya dianggap sama. Cuman aku pengen ngerti dia panjangnya, tingginya tuh seberapa, apakah sedikit lebih panjang, misalnya anggap aja sesenti lah. Nah, kalau misalkan sesenti berarti kan jatuh di angka 13,5. Nah, itu akan tetap aku coba lagi begitu. Jadi kedepannya aku akan langsung coba ini pakai ringan, bobot yang ringan. Nanti gimananya di video selanjutnya aja. Tapi ini unboxing sedikit sambil cerita kenapa aku milih yang ini dan kenapa kok belum beli bubutan, karena aku mau ngerti dulu karakter si motor ini. Sebenarnya kelihatan sih dari mesin dia kan karakternya overbore, jadi RPM atasnya tetap akan selalu ngisi. Cuman nih motor kan beda dengan Vario sebelumnya.
yang dimana Vario sebelumnya tuh mungkin racikan CVT-nya udah pada ketemu kan. Bahkan aku sebelum punya 160 kan udah punya 150 dulu, 125 dulu. Dan aku juga udah pernah riset sendiri dan akhirnya ketemu cocok racikan yang tak pingin. Yang akhirnya dengan CC 125 mesin itu tuh bisa on speedo ya bisa 120 dengan racikan waktu itu puli 13,8 derajat, ada interlocknya, sliding roller, pakainya sliding roller 12 gram. Dan nanti pun misalnya aku udah ketemu cocok ini di berapa gram bobotnya, aku akan langsung beli sliding roller karena menurutku sliding roller tuh enak banget, aku cocok. Versi VT-nya waktu itu pakai bit juga 1500 dan cocok. Persenti standar, kampas ganda standar, mangkok kartel halus tipis, walaupun bawaannya standar. Waktu itu beli udah agak kasar, maksudnya lebih kasar, terus aku amplasin dikit biar lebih halus dikit. Terus sisanya belt standar, pakai belt tipe K35 125 tuh K35 ya kalau nggak salah ya, pokoknya yang dia lebih lebar daripada Vario 150. Sebenarnya standar, cuman yang ganti itu adalah TB dan manifold pakai Vario 150, belum remap, belum apapun, cuman tinggal colok dan pasang, dan mesinnya enak. Dan secara feel berkendaranya dia bisa kayak ngeglad gitu loh, jadi di RPM bawah tuh dia bisa kayak disentak-sentak dikit gitu, tapi nggak yang langsung jalan begitu. Jadi segitu dulu videonya kali ini. Oh ya, ini rollernya yang bawaan 19 gram udah aku nah ini dia 19 gram kan, punyanya si Vario 160. 3 ini udah aku copot, ganti dengan yang 15 gram. Jadi segitu dulu video kali ini. Aduh thank you banget buat kalian yang udah nonton, dan thank you banget buat kalian yang udah support aku selama ini. Walaupun ya ini aku update lagi videonya karena sebelumnya aku sedang mengalami sakit yang butuh recovery lumayan lama. Ini tetap masih dalam masa recovery, kira-kira seminggu 2 minggu lagi. Cuman sebisanya aku ingin ngasih konten lagi karena ya minimal aku udah bisa naik motor, bisa keluar, jadi minimal bisa bikin konten lagi. Nah ini mumpung ada bahan yang aku simpen, yang tadi kemarin baru datang, terus aku simpen dulu, mau karena pasangnya nanti dulu, mungkin hari minggu depan lah baru bisa pasang karena nunggu badan recovery dulu. Jadi nanti akan ada video selanjutnya tentang Vario 160 ini, karena aku pengen ngulik si potensi motor ini, karena menurutku enak aja gitu loh. Dia udah 4 klep, cc-nya lumayan gede gitu, jadi tinggal di polin aja, di tune up lah biasanya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Thank you banget yang udah nungguin videoku, yang udah support aku selama ini. Thank you banget buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, gratis, dan jangan lupa klik loncengnya biar tahu update video terbaru dari aku. Terus habis itu video ini bisa di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu ada yang butuh tentang racikan gini. Nanti akan perlahan-lahan aku akan tetap bikin video selanjutnya, jadi siapa tahu ada yang butuh referensi. Terus jika suka dengan video ini klik tombol like, jika nggak suka tinggal di dislike aja. Misalkan mau ngobrol bisa di Instagram ataupun di kolom komentar. Jadi segitu dulu, and see you on the next video. Bye bye.